Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Hamid Jalan Qodiri dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjalankan sebuah tugas yang dimana tugasnya itu membuat satu video yang dimana di dalam video tersebut menjelaskan dan menggambarkan bagaimana kita sebagai calon pendidik atau calon guru itu mengajarkan mengenai multikulturalisme. Nah, di sini saya memilih jenjang sekolah dasar atau SD. Oke, kita langsung saja ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian pada hari ini? Iya, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ya pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar itu bisa bermanfaat kepada orang banyak dan suatu hari nanti. Baik, kepada ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak, berdoa kita sudah lewati. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui ya anak-anak, pada hari ini Bapak sebagai guru PAI ya akan membahas ya mengenai multikulturalisme. Nah, gimana anak-anak, ada yang udah pernah mendengar belum? Apa sih multikulturalisme ini? Nah, ada yang udah pernah mendengar? Nah, jadi anak-anak, multikulturalisme ini itu bisa dikatakan sebagai sebuah kultur gitu ya, atau budaya yang sangat banyak gitu ya, yang beragam, yang berada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian semua ketahui ya anak-anak, bahwa kita semua ini hidup di Indonesia itu pasti kan banyak ya, banyak agama, banyak budaya, banyak sukunya, banyak bahasa-bahasanya dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu gak? Kita mulai dari agamanya ya. Nah, dari agamanya yang anak-anak ketahui itu ada agama apa saja coba di Indonesia? Oke, yang pertama apa? Oke, betul, ada Islam. Yang kedua, oke, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Nah, di samping agamanya, Indonesia juga memiliki beragam suku ya, seperti suku Batak, suku Betawi, dan lain sebagainya. Lalu Indonesia juga memiliki banyak budaya, banyak bahasa. Nah, maka dari itu Indonesia ini bisa disebut sebagai negara plural atau negara multikulturalisme. Nah, kenapa kok disebut multikulturalisme? Nah, jadi perlu anak-anak ketahui, multikulturalisme itu artinya, nah, multi itu banyak, lebih dari satu ya, beberapa. Nah, kulturalisme, kultur. Nah, jadi kultur itu suatu budaya, suatu kebiasaan ya, suatu ya adat mungkin ya. Nah, maka dari itu jika disatukan multikulturalisme itu berarti beberapa budaya, beberapa suku, beberapa bahasa, beberapa agama, beberapa ragam gitu ya, yang jika dipadukan itu menjadi suatu suatu bahasa, yaitu multikulturalisme. Nah, anak-anak, berbicara mengenai multikulturalisme ini itu setelah kita tadi pelajari mengenai definisinya, nah untuk selanjutnya kita itu harus mempelajari dan mengetahui kita sebagai orang Islam kok apa sih yang jadi landasan ya, yang jadi sumber utamanya itu. Emang ada ya Pak, misalnya ada yang bertanya, multikulturalisme ini ada di Al-Quran gitu ya, dibahas gitu ya,
Ada anak-anak. Nah, contohnya itu ada pada surat Al-Hujurat ayat 13-nya, yang dimana di dalam surat itu secara kandungannya bila disimpulkan itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, supaya apa? Supaya saling mengenal. Nah, dari sana, dari ayat tersebut bahwa kita itu hidup di Indonesia dengan berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bahasa, budaya, itu emang sudah sunatullah, sudah dari ketentuan dari Allah. Nah, jadi itu kita tidak bisa mengubah. Nah, lalu bagaimana Pak cara kita menjalaninya? Ya udah, kita terima saja, kita jalani, kita hargai, kita akui apa yang berbeda yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, lalu anak-anak, apa sih yang harus kita lakukan ya sebagai umat Islam, khususnya sebagai manusia, untuk bisa mempunyai ya sikap multikulturalisme ini? Nah, yang pertama yaitu kita itu harus saling menghormati. Nah, jadi anak-anak, misalnya di daerah kalian itu ada teman-teman, ada orang yang ada tetangga, ada keluarga yang punya budayanya yang berbeda, ada yang berbeda agama, misalnya ada yang Kristen sama Katolik, ada yang Islam Buddha. Nah, kita itu harus bisa saling menghormati, kita itu gak boleh saling mengejek, dan juga harus bisa saling menghargai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kita juga harus dihormati, karena ketika kita menghormati orang lain, maka insya Allah orang lain juga akan menghormati diri kita ya anak-anak. Nah, lalu di pembahasan kedua kita akan membahas mengenai saling tolong menolong. Nah, jadi dengan adanya perbedaan di daerah kita, di lingkungan kita sendiri, nah kita juga setelah kita saling menghormati, kita juga harus saling tolong menolong. Nah, untuk apa? Karena sebagai mana kita ketahui bahwa manusia itu tidak luput dari makhluk sosial, yang dimana kita itu memerlukan adanya orang lain untuk berjalannya kehidupan kita. Nah, kenapa kok saling tolong menolong itu diperlukan? Karena manusia itu gak bisa hidup sendiri ya. Nah, teman-teman juga di sini misalnya Abdul sama Dede, pasti kalian itu mempunyai suatu kebutuhan yang saling berkorelasi gitu ya, saling ada keuntungannya, entah itu keuntungannya bagi Abdul dan keuntungannya bagi Dede. Maka dari itu kita itu harus saling tolong menolong, dan tentunya ketika kita menolong orang lain, kita harus dengan rasa ikhlas dan tanpa rasa adanya iba gitu ya, adanya kayak rasa semoga misalnya ketika kita nanti ngebantu orang lain, semoga dia juga ngebantu kita. Gak boleh. Kita itu ketika membantu orang lain harus dengan rasa ikhlas. Nah, lalu pembahasan yang ketiga, anak-anak. Nah, setelah tadi yang pertama itu apa? Saling menghormati. Yang kedua, saling tolong menolong. Nah, di sana ketika saling menghormati dan saling tolong menolong, kita juga harus bisa mencapai hidup rukun. Nah, karena dengan hidup rukun, kita semua, entah itu beda agamanya, beda budayanya, beda sukunya, bisa menjalani kehidupan secara damai. Nah, setelah kita bisa melaksanakan itu semua, maka insya Allah kehidupan kita juga akan aman, tentram, tidak adanya kekacauan, tidak adanya permasalahan, meskipun banyaknya perbedaan-perbedaan di lingkungan teman-teman atau anak-anak sendiri, seperti itu. Nah, lalu pembahasan yang ketiga yaitu bersikap adil. Nah, anak-anak, jadi setelah tadi kita bahas mengenai saling menghormati, terus saling tolong menolong, hidup rukun, kita juga
harus bersikap adil. Nah, jadi gak boleh membeda-bedakan ya, mana karena misalnya kamu Kristen, kamu Katolik, kamu Islam, kamu Hindu. Jadi pokoknya aku mah mau bertemannya sama orang yang Islam-Islam aja. Pokoknya karena kamu Kristen jadi kamu gak boleh gini-gini, gak boleh. Nah itu tuh gak boleh anak-anak ya. Jadi sama siapapun kita harus adil. Jadi berteman sama siapa aja, entah itu misalnya adil dalam apa ya, memberikan pertolongan. Misalnya anak-anak mau menolong hanya kepada umat Islam saja, itu tidak boleh. Kita juga harus menolong kepada orang-orang di luar Islam, seperti itu ya. Nah, lalu gimana Pak cara kita itu menerapkannya di lingkungan sekolah? Nah, jadi bagaimana cara kita menerapkan di lingkungan sekolah? Nah, anak-anak, jadi yang pertama cara menerapkannya di lingkungan sekolah yaitu dengan kita mulai dengan berteman dengan siapa aja. Nah, jadi ketika kita berteman dengan siapa aja, kita jangan membeda-bedakan teman-teman kita karena itu agamanya, karena itu bahasanya, kulitnya, misalnya. Nah, itu kita tuh harus bisa merangkul semua orang-orang untuk menjadi teman kita. Karena mau bagaimanapun kita ini sama di mata Allah, manusia, seperti itu. Dan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, lalu yang kedua, cara menerapkannya yaitu dengan mengucapkan salam kepada teman atau orang yang lebih tua dari kita. Misalnya ketika di lingkungan sekolah yaitu berarti guru, atau ketika di rumah orang tua, misalnya keluarga, uwa, bibi, kakek, nenek. Nah, entah itu dalam agama yang sama, dalam budaya yang sama, maupun agama atau budaya yang berbeda. Nah, kita juga harus mengucapkan salam. Nah, lalu yang ketiga yaitu cara menerapkannya, kita tidak boleh mengejek antar orang yang atau antar teman yang berbeda agamanya, budayanya. Jadi kita itu harus saling menghargai seperti yang tadi Bapak bahas ya. Nah, lalu yang keempat yaitu kita itu harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama. Bila mana ada teman-teman kalian, anak-anak, ada yang kesusahan, jangan ngelihat agamanya, jangan ngelihat belakangnya atau backgroundnya. Yang penting kita itu hidup di bumi yang sama, kita juga manusia, kita juga saling membutuhkan. Jadi kita itu harus saling tolong menolong dan bekerja sama. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita itu harus saling menghargai apapun agamanya, apapun yang mereka sembah, apapun yang mereka lakukan, meskipun beda agama dan budaya, kita juga harus saling menghargai apa yang mereka sembah dan apa yang mereka perbuat ya. Dapat dipahami sampai sini anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui ya anak-anak, berbicara mengenai multikulturalisme ini juga itu telah dilakukan oleh siapa? Oleh sosok teladan yang memang dari zaman dulu hingga sekarang itu kita kenal, kita ketahui siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sosok seseorang, sosok Nabi yang mempunyai pribadi yang baik kepada semua orang, tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan budayanya, sukunya. Bahkan beliau ketika saat mensiarkan agama Islam, beliau mensiarkannya dengan cara halus, dengan cara lembut. Meskipun beliau diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang emang berbeda agamanya, tapi beliau tetap sabar, beliau tetap ikhlas, beliau tetap menjalani agamanya tersebut. Nah, dari sosok Nabi Muhammad itu bisa kita teladani ya, sikap-sikapnya seperti ramah kepada siapapun, lalu jujur kepada siapapun, lalu penyayang, lalu suka menolong juga, dan tidak membela kepada orang-orang yang emang selingkungan. Tapi Rasulullah itu adil dan tidak membeda-bedakan siapapun orangnya. Nah,
sifat keteladanan seperti Rasulullah itu perlu kita ikuti ya anak-anak. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bahas yaitu mengenai hikmah dari belajar multikulturalisme ini. Nah, jadi anak-anak, apa yang sih yang kita bisa ambil ya, yang bisa kita dapat dari multikulturalisme ini, khususnya kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari multikulturalisme ini yaitu dengan kita saling menghargai, kita itu bisa menjalani hidup dengan damai tanpa adanya permasalahan, lalu memiliki banyak teman, lalu sekolah kita atau lingkungan keluarga kita menjadi nyaman, lalu tidak adanya pertengkaran di antara teman-teman atau keluarga kita, di antara masyarakat kita, lalu juga persatuan kita antar masyarakat khususnya di Indonesia itu menjadi kuat untuk bersatu dan untuk bisa mengembangkan dan memajukan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, lalu jadi saya simpulkan ya anak-anak, dari multikulturalisme ini itu bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk hidup rukun walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, sebagai anak-anak siswa sekolah dasar dan saya sebagai guru, kita juga harus saling menghormati, saling membantu dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kenapa? Supaya terciptanya lingkungan yang damai dan bahagia. Nah, dapat dipahami anak-anak sampai sini? Oke, semoga kalian semua paham ya dan dapat menerapkan hal-hal atau pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas tadi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan PR kepada kalian ya. Nanti minggu depan kalian kumpulkan, oke? Nah, yang pertama, tolong dibuka buku catatannya, tulis ya soalnya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, soal yang pertama, sudah siap, anak-anak? Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Oke, yang kedua, mengapa sih kita itu harus menghargai perbedaan? Oke. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap hidup rukun di sekolah. Oke, udah? Oke, yang keempat, apa sih hikmah dari saling menghargai? Oke, udah? Yang kelima, soal yang terakhir ya, bagaimana cara meneladani sikap Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya Nabi Muhammad SAW. Oke, cukup 5 soal aja. Oke, udah semua. Oke, baik anak-anak. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila mana Bapak ada salah ucap, salah kata ataupun kurang sumbernya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pembelajaran ini cukup disukupkan sampai ini saja. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.